Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh karyawan Kencana yang insya Allah Bapak selalu banggakan dan insya Allah juga Bapak sayangi. Hari ini seperti biasa harusnya kita sebelum season kita selalu adakan meeting bersama, biasanya juga makan siang bersama. Cuma saat ini kondisinya seperti ini, sedang pandemi virus corona, pemerintah juga menganjurkan kita untuk pembatasan sosial, sehingga Bapak ambil keputusan untuk dapat meeting lewat virtual, yaitu bawa posting video untuk kalian bisa simak, untuk kalian yang tidak jelas bisa ajukan pertanyaan di grup WA kita. Yang kedua juga, kombinasi jadwal sekarang juga tidak memungkinkan untuk kita bisa meeting bersama seperti dulu berkumpul, karena sekarang ini dengan pengurangan jam kerja kombinasi yang sekarang pasti satu hari ada libur lebih dari 2 orang. Maka Bapak khawatir pesan-pesan Bapak tidak bisa tersampaikan semua dengan baik oleh kalian. Oke, Bapak ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang terutama ada 3 hal lah yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian melalui meeting kali ini. Yang pertama adalah terkait kondisi saat ini. Kita tahu bersama bahwa saat ini sedang terjadi pandemi virus corona, bahkan pemerintah juga sudah menginfokan kita bahwa saat ini telah terjadi bencana, darurat bencana, berarti kita juga makin meningkatkan level waspada kita bagi masing-masing. Meskipun kita juga tetap menyikapinya dengan tidak berlebihan, dengan kepala dingin, artinya tidak terlalu menyebar-nyebarkan sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti orang ataupun membuat orang panik terhadap virus tersebut. Kita tetap harus positif karena virus ini bisa kita lawan bersama apabila keadaan bugar atau fit atau sehat, baik secara jasmani ataupun rohani. Nah, untuk teman-teman semua, yang pertama adalah jaga kondisi kalian baik-baik. Makan, minum yang bergizi. Kalau yang di rumah ya biasanya bawa bekal ke toko atau beli bekal, beli makan siang atau makan malam, itu biasanya menyesuaikan selera kalian. Saat ini coba untuk penuhi kebutuhan sayur-sayuran, kalau bisa buah-buahan. Untuk yang di mes juga sama, makan teratur semuanya sehingga badan kita fit dan sehat gitu. Kalau ada teman-teman yang kesulitan, ya kita kalau ada yang berlebih kita bawa sedikit buah-buahan, sayur-sayuran dari rumah sehingga semuanya kita bisa konsumsi bersama. Nah, kemudian untuk menjaga kondisi badan juga untuk kalian yang suka main jauh-jauh, motoran ya, terus kadang sampai larut malam, begadangan, main game dan sebagainya, baik itu gadget atau nonton YouTube dan sebagainya ya, kurang-kurangnya dulu untuk begadang, tidur tepat waktu. Terutama sampai dengan awal puasa atau tengah-tengah puasa, karena itu puncak-puncaknya virus corona gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam menjaga kalian dari pandemi virus corona ini adalah cuci tangan. Selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas, baik itu di dalam toko atau yang paling penting adalah keluar toko. Misalnya kalian sendiri habis beli makan ya, keluar gitu ya, dibungkus nasi, harus cuci tangan apalagi sebelum makan. Ingat, jangan pernah pegang 4 organ sebelum kalian cuci tangan. Yang pertama adalah hidung ya, terus mulut, mata dan telinga. Karena itu sumber yang paling besar untuk penularan virus corona. Sehingga wajib cuci tangan. Cuci tangan saat ini ada sediakan di depan. Kalau misalkan itu terbatas, ada customer, kalian bisa cuci tangan di toilet masing-masing yang terdekat yang ada di dekat kalian. Oke, itu yang pertama. Semoga kita bisa melewati semua dengan cara menjaga kondisi masing-masing sehingga tidak ada yang tidak fit dalam kondisi memasuki toko. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan awal musim, kita tahu saat ini mungkin juga ekonomi sedang down, tapi yang pertama Bapak kasih arahan kepada kalian adalah terus jaga semangat bekerja. Nggak usah terlalu dipikirin hasil dari season, hasil dari per bulan, hasil dari per minggu, bahkan per hari. Tidak usah terlalu dipikir. Yang penting kita selalu konsisten dalam prosesnya. Pelayanan selalu kita berikan yang terbaik ya, barang-barang selalu kita tersediakan dengan baik. Tidak usah dipikirin outputnya, hasilnya seperti apa nanti gitu ya. Itu akan membebani pikiran kalian masing-masing gitu.
Barang-barang tetap dibersihkan, semuanya komunikasi kekeluargaan tetap kita jaga, tetap erat. Nah, pelayanan juga harus tetap terbaik. Bagi yang laki-laki juga ya, untuk membuka odong-odong, terus saja berikhtiar untuk membuka odong-odong. Meskipun saat ini yang bermain sedikit, kita tahu bersama kondisi sedang seperti ini, tapi ingat gitu, setiap orang melihat Kencana, karyawannya selalu gigih, selalu berikhtiar, bahkan dalam musim sepi sekalipun gitu kita selalu gigih. Suatu saat customer akan mengapresiasi gitu. Makanya tidak akan ada hasil yang dihianati oleh sebuah proses gitu. Makanya kita sekarang prosesnya kita jalani, tetap semangat. Bapak juga salut, Bapak juga mengapresiasi penuh bagi karyawan yang selalu berpikir positif. Meskipun musim seperti ini kalian selalu memiliki inovasi-inovasi yang bagus gitu. Musim Lebaran juga semua program kita jalankan seperti biasa. Artinya nggak usah terlalu terpengaruh gitu ya oleh kondisi saat ini. Tentang hasil nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting prosesnya kalian ikuti semua alur kerja dengan baik sehingga semua akan jadi lancar semuanya gitu ya. Itu yang nomor 2. Kayak yang nomor 3, terkait dengan kasus-kasus indisipliner yang kemarin terjadi oleh beberapa karyawan sampai mengakibatkan mungkin SP2, kalian juga sudah tahu beberapa di antara rekan-rekan kalian gitu. Sampai dengan 3 orang mungkin ya dalam 2 bulan terakhir ini gitu. Baik dari sisi yang magang ataupun karyawan tetap gitu. Bahkan ada yang SP2 dalam waktu yang singkat gitu. Bapak perlu tegaskan kepada kalian semua, apa yang terjadi kepada karyawan-karyawan sebelumnya, ex karyawan sebelumnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan musim yang terjadi saat ini. Jadi meskipun itu terjadi pada bulan kemarin atau bulan-bulan sebelumnya, tetap aja kebijakan itu akan keluar kepada mereka karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi oleh perusahaan gitu ya. Oke. Terus kebijakan perusahaan juga kita tahu bersama banyak sekali toko-toko yang memilih kebijakan untuk tutup bersama. Bapak sendiri juga tidak pernah terpikir dalam benak Bapak untuk menutup toko karena Bapak selalu ingin toko ini menjadi jalan rezeki untuk kita semua ya, baik itu Bapak, kalian semua. Nah di sisi lain karena Bapak juga sudah menyampingkan ego Bapak terhadap hasil ataupun proyeksi kita setelah season gitu, kalian juga harus mengimbangi dengan memberikan hal yang baik kepada Kencana dengan bekerja sesuai dengan prosedur, bekerja keras dan tetap menjaga nilai-nilai Kencana yang ada pada diri kalian. Bapak sih cukup yakin dan optimis kepada karyawan yang saat ini masih ada, baik itu yang training kepada yang senior. Mudah-mudahan apa yang ada dalam kita sekarang, tim kita, keluarga kita sekarang, semuanya itu sudah benar-benar solid dan memang tidak ada hal yang memang sifatnya yang tidak bisa disiplin atau dan sebagaimana kita terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi Bapak harapannya yang ada sekarang inilah benar-benar memang dari hatinya itu bekerja untuk Kencana dan sudah paham betul nilai-nilai Kencana, nilai apa yang Bapak targetkan. Terkait dengan SP2, SP1, kalian harusnya sudah tahu bersama karena berapa kali Bapak sudah berikan pengarahan ya. SP2 atau SP1 itu keluar karena 2 hal. Yang pertama adalah pelanggaran prosedur. Baik dari hari kerja, jam terlambat, tidak absen, dan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam peraturan perusahaan, itu akan mengeluarkan peraturan SP1. Nah, kalau kalian nggak melanggar prosedur, itu nggak akan keluar SP1. Nah, SP1 akan, kalau kalian sudah menutup SP1, semua dari kalian akan dapat observasi. Kesalahan kecil, kesalahan besar, semua akan dilihat semua. Karena saat ini kalau nggak ada kesalahan prosedur, ya kalian nggak akan dilihat gitu ya. Sampai ada mungkin beberapa kali pelanggaran, hampir puluhan pelanggaran dalam 3 bulan, ya itu pasti akan mengakibatkan SP2. Ataupun sudah di SP1 tidak berangkat, besoknya lagi masih nggak berangkat juga, misalkan dalam hari kerja, ya itu udah pasti SP2 gitu. Tapi Bapak yakin sekali, kalian kan sudah dewasa, sudah mapan ya. Hal-hal yang seperti ini harusnya nggak usah jadi pikiran gitu. Jalanilah pekerjaan sekarang dan bersyukur, malu sama map-map Kencana yang ada di sebelah Bapak, tumpukan-tumpukan map yang orang mau bekerja sama kalian, seperti kalian ini sekarang di dunia yang kalian sedang kerjakan sekarang. Terus coba kalian pikirin berapa orang yang mau cari kerja saat setelah Lebaran gitu. Kita tahu semua sekarang juga sedang seperti ini. Makanya Bapak himbau kepada kalian semua, apabila kalian
dalam kesulitan atau apa segala macam gitu, kalian bisa cerita kepada supervisor, kepada tim leader, atau kepada rekan-rekan yang lain yang lebih semangat, sehingga kalian kena dampak yang lebih baik gitu loh. Tapi Bapak yakin sekali apa yang sudah ada di kita sekarang, tim kita sekarang, Bapak rasa sudah sangat solid, sehingga ke depannya setelah musim ini berlalu, Bapak akan ada program-program baru. Tentunya kita juga akan membahas cabang kita yang insya Allah dibuka pada tahun 2020, tetap dibuka. So kita semua harus segera positif, isi hal yang dengan semangat kepada seluruh teman-teman. Juga semangat keluarganya dijaga, dan jangan terlalu pikirin hasilnya, karena Bapak sama sekali tidak mentargetkan apa-apa pada musim ini. Mari kita hadapi musim ini dengan rileks, dengan santai, dengan pikiran yang jernih, sehingga juga semangat keluarganya itu yang nggak luntur, yang Bapak ingin. Kemudian juga pada musim Ramadan kita juga tetap bisa fokus beribadah dan saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bagi teman-teman semua, ingat tujuan kita bersama, yaitu musim yang terbaik 2020. Tagline kita di tahun 2020 adalah musim terbaik 2020. Musim terbaik itu bukan dari hasil aja. Mungkin Allah kasih jalan kita musim seperti ini supaya kita saling berintrospeksi dan menguatkan lagi hal-hal yang ada di Kencana gitu. Oke, bagi teman-teman semua, ke depannya mari kita sangat bersemangat bersama pada saat Lebaran dan musim Idul Fitri, musim berpuasa pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ridho untuk kita. Juga kita dapat melewati musim ini dengan sehat walafiat berserta seluruh keluarga kita. Demikian pengumuman dari Bapak. Tolong dicamkan baik-baik. Juga bagi teman-teman yang belum mengerti, bisa sharing satu sama lain. Dan selalu semangat. Insya Allah kita bisa melewati ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.